Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu online belajar eh, komputer dan jaringan dasar ya. Kita akan kalau kemarin kita belajar tentang BIOS, kita ngotak-ngatik BIOS biasanya dalam rangka untuk install sistem operasi. Maka sekarang kita pelajaran yang akan kita bahas tentang instalasi sistem operasi ya. Baik, kita mulai dengan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya share dulu layar saya. Oke, kita Nah, kita udah menginjak bab 5 menerapkan instalasi sistem operasi ya. Sebelum kita menerapkan, apa sih entar lagi yang mau kita bahas ya. Jadi kita mau bahas tentang sistem operasi ini dulu, baru kemudian nanti prakteknya. Karena prakteknya itu tidak bisa ya dengan komputer, uh, apalagi kalian tidak punya komputer ya. Kalaupun punya pun juga nanti ada resiko kalau tidak dibimbing oleh guru. Maka nanti prakteknya hanya melihat videonya ya. Kita akan bahas ini semuanya ya. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi sebenarnya perangkat lunak ya, software. Tapi dia mengatur sumber daya hardware maupun aplikasi ya, program-program. Dia yang ngatur ya. Nah, karena dia yang ngatur berarti jadi tanpa sistem operasi komputer itu tidak bisa nyala, ibarat ruh ya, ruhnya itu ya. Jadi mau memanfaatkan komputer kalau tidak ada sistem operasi tidak bisa jalan. Kemudian seperti apa bentuknya ya yang terlihat dari sistem operasi. Pertama ya berbentuk command line seperti ini ya. Command line jadi berupa perintah ya. Mau diperintah apa, kita ketikkan perintahnya di sini. Terus ada yang kedua grafik user interface berupa grafik gambar ya. Kayak Windows itu sudah GUI ini ya. Ini yang bentuknya. Kemudian apa sih tugasnya sistem operasi itu? Dia sebagai penghubung antara pengguna dan program aplikasi. Kita mau ngapain misalnya mau mengetik yang menghubungkan antara software kata untuk ngetik itu dengan kita itu adalah sistem operasi. Jadi dia merupakan tempat program aplikasi semua dimasukkan di dalam sistem operasi ya. Demikian pula sistem operasi juga mengatur sistem kerja di dalam komputer ya. Bagaimana transfer file, mau mengirim, mencetak, membaca dan segala macam itu tugasnya sistem operasi ya. Jadi fungsinya adalah menjalankan operasi dasar ya. Mengatur kerja tadi sudah disebutkan, mengatur kerja hardware dan software. Dia juga tempat untuk aplikasi ya, program atau aplikasi. Kemudian menyajikan tampilan, ada beberapa tampilan-tampilan miliknya sistem operasi ya. Koordinasi, mengoptimalkan komputer ya, mau diapakan komputer. Nah, dioptimalkan, cara optimalnya adalah dengan di sistem operasi ini. Termasuk di dalamnya juga melindungi ya, melindungi program. Kemudian jenis-jenisnya. Ada namanya sistem operasi itu single user, single tasking. Artinya satu komputer itu untuk satu user dan hanya bisa dalam satu saat hanya bisa mengerjakan satu aplikasi. Ada namanya multi user, single tasking. Satu komputer itu banyak user, aplikasinya satu ya. Single ini satu ya. Task itu tugas atau aplikasi ya. Ada single user tapi multitasking. Ya, Windows itu ya contohnya.
Jadi user, tetapi banyak tugas kita sambil mengetik, sambil dengerin musik, sambil lihat TV bisa ya, multitasking. Ada multi user dan multitasking. Nah, jadi usernya banyak dalam satu waktu dan program yang dijalankan juga banyak. Linux ini contohnya. Komponen di dalamnya sistem operasi ini ada 3 ya. Ada namanya kernel, ya, itu sebenarnya software ya. Ada file yang dijalankan oleh sistem operasi. Ada user interface atau tatap muka, tampilan itu ya. User interface tampilannya. Ada evolusi sistem operasi dari zaman ke zaman. Sistemnya beda-beda ya. Dulu pertama itu sistem batch itu merupakan urutan perintah ya dikerjakan. Ada sistem time sharing dieksekusi oleh CPU dan dipindah dalam bentuk job-job. Sistem personal komputer ya, PC itu ya. Kemudian ada sistem terdistribusi, kemudian sistem real time ini yang terakhir ya. Sejarahnya dulu awalnya dari mekanis, kemudian diganti secara elektronis. Ini tahun 1945. Kita baru merdeka waktu itu ya. Kita masih perang, tapi di dunia sudah teknologinya sudah maju ya. Generasi keduanya sudah pakai batch processing system. Generasi ketiga 6580 ya. Nah, ini sudah berkomunikasi lewat komputer ya, antar komputer sudah. Generasi keempatnya sudah menggunakan GUI ini ya, graphic interface. Kemudian macam-macamnya. Sebenarnya Microsoft dulu pertama kali buat itu dia buat namanya MS-DOS ya, Microsoft Disk Operating System ya. Kayak gini bentuknya. Ini saya masih SMA, sudah tahun berapa ya? 89 ya, saya pakai ini ya, DOS. Sistem operasi Windows. Nah, yang seperti sebenarnya banyak banget sudah ya. Dan masing-masing ini banyak variannya ya. Windows 8 itu macam-macam, Windows 10 juga macam-macam. Jadi banyak banget ya. Dan karena sudah GUI, maka tampilannya sudah bagus ya, sudah user friendly ya. Instalasinya mudah. Cuman masalahnya dia tidak open source. Jadi tidak open source artinya closed source. Jadi yang bisa mengembangkan hanya Microsoft saja dia. Dan kita tinggal beli saja ke Microsoft lisensinya. Nah, itu namanya closed source ya. Ada namanya sistem operasi Linux. Nah, ini yang open source. Karena open source kita tidak usah bayar dan bahkan pengembangannya bisa masing-masing mengembangkan sendiri ya. Makanya banyak banget ya. Banyak banget kita mau berpindah dari satu ke lainnya itu butuh penyesuaian ya. Jadi gratis, tidak ada biaya lisensi. Kemudian jadi banyak banget ya ini macamnya ya. Ini banyak sekali ya. Jadi kalau dilihat timelinenya, ini mulai dari Linux generasi pertama, ada Debian macam-macam ini ya. Ini pada tahun sekian muncul ini. Nanti pada tahun sekian dia memodifikasi yang ini. Terus begini. Ini timeline Linux distro ya. Jadi banyak banget ya. Ada namanya sistem operasi Mac OS. Ya. Dia mengeluarkan komputer sekaligus softwarenya. Kalau Linux dan Windows kan tidak ya, dia hanya softwarenya saja.
komputernya orang lain. Tapi kalau Max ini dua-duanya, komputer dan sistem operasinya, dia yang mengeluarkan. Karena seperti itu makanya aman dia dari virus. Jadi keamanannya tinggi, lebih stabil. Tetapi harganya ya sangat mahal dan tidak cocok untuk gaming. Biasanya di banyak yang pakai itu di kayak percetakan-percetakan ya. Kalau kalian nanti ke Jawa Pos atau percetakan lainnya biasanya pakai komputernya ini jenis Max ya, Macintosh. Nah, generasi sebenarnya waktu itu sebelum waktu DOS ada namanya Unix ya. Bentuknya seperti ini, cuman kurang populer waktu itu ya. Nah, sebenarnya bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya sih ada yang nyoba ya, sudah membuatnya, tetapi kurang jadi perhatian kita ya. Ini Garuda OS, Black On. Kemudian ada, nah mulai dari sini kita ada sistem operasi untuk kalau tadi untuk komputer yang sekarang ini untuk handphone ya, smartphone ya. Pertama untuk Android ya. Kemudian ada Windows Phone. Jadi handphonenya juga beda, tampilannya juga beda ya, Windows Phone. Nah, kemudian ada lagi ini Chrome OS. Saya juga belum tahu ya. Nah, tetapi miliknya Chrome sudah ada yang seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ada lagi sebenarnya miliknya BlackBerry tapi sudah tidak ada ya BlackBerry-nya. Nah, tugas kalian nanti menonton video ini ya. Video ini kemudian kalian sambil nonton kalian tulis di Word ya kelas nama kemudian kalian tonton ya. Sambil nonton misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang pertama kita akan download dulu Windows 10-nya di website resmi Microsoft. Lalu yang kedua kita akan membuat sebuah bootable dengan menggunakan flash disk seperti ini. Jadi tadi apa kita tuliskan ya. Kita tuliskan satu download Windows ya. Caranya apa nanti kita lanjutkan begitu seterusnya ya. Kalian tonton. Nah ini juga kalian bisa lihat di Nasin Genomio ya. Nasin Genomio di komputer dan jaringan itu sudah saya sertakan di yang terakhir ya, paling bawah sendiri menerapkan sistem instalasi sistem operasi ya. Nah, di sini ada tentang sistem operasi yang itu mana ya? Oh, ntar lagi tak taruh di sini ya, di atasnya ini ya. Atasnya ini. Oke, begitu untuk sistem komputer dan jaringan ya. Jadi kalian lihat video ini, kemudian nanti kalian tulis di Word ya, atau apa saja ditulis, kemudian dikirimkan tulisannya itu ya ke saya. Ini untuk komputer dan jaringan.